Muda Christian. Di sini ada tim saya Kevin Adani. Ini ada Bella. Ibu Bella. Nah, Ibu, sini saya mau nanya, mengapa Ibu membuat kerajinan tas rajut Ibu? Kalau kerajinan rajut ini emang kegiatan hobi, dari hobi, tapi emang lagi tren sekarang ya. Dari hobi tapi jadi penghasilan. Jadi karena apa? Karena sekarang lagi booming juga, banyak di mana-mana ada gitu ya. Ya, satu karena suka, dua karena memang biasa jahit ya. Terus Ibu, bagaimana itu langkah awal memulai Ibu mulai usaha? Langkah awalnya saya memang buka jahit. Nah, buka jahit, terus saya bikin sulam, terus bikin rajut. Ini tadinya kita bikin 1-2, terus kita ingin di sosmed ya. Karena peminatnya udah mulai 1-2, lama-lama banyak, jadi akhirnya saya seriusin ini usahanya gitu. Tadinya hobi, terus saya tawar-tawarin teman-teman di sosial media kan. Terus setelah itu banyak peminatnya. Dari banyak peminatnya, saya bikin peluang usaha. Jadi peluang usaha. Dan sekarang udah masuk di UMKM nih. Dan penjualannya juga udah semua ke daerah-daerah nih, sampai ke Papua, Sulawesi, Kalimantan. Terus skill apa yang pernah dimiliki Ibu hingga bisa terjun ke buat rajut ini? Dasarnya karena memang saya suka jahit, suka menjahit ya. Karena suka menjahit. Kalau ini sih karena memang saya nggak belajar ya, ini memang dasarnya saya suka aja. Jadi otodidak aja sendiri. Modal awal Ibu pas buka usaha itu berapa? Awal-awal saya itu karena baru 1-2 gitu ya, mungkin sekitar 5 jutaan. Terus berapa omset yang Ibu dapetin? Kalau Per tahun? per tahun ya. Kalau seperti gini nih nggak tiap saat ada ya. Nah, tapi sekali dalam 1 bulan minimal tuh 2 juta masuk. Untuk apa tantangannya apa aja sih Bu yang benar-benar merintis di usaha ini? Kalau di usaha ini tuh apa ya, nggak semua orang suka ya, satu karena kan kalau begini tuh selera ya. Jadi kalau kita nggak ikut pasarnya misalnya sama wadahnya departemen gitu, perindustrian atau UMKM, itu agak sulit kecuali kita punya peluang sendiri di luar. Tapi kalau saya ini kebetulan saya banyak teman di mana-mana ya, jadi saling ngabar-ngabari dan saling tahu, oh di sana. Lama-lama saya sekarang udah di mana-mana gitu. Memang awal-awal ya nggak semudah sekarang. Terus bagaimana menyikapi tantangan tersebut? Ya, satu kita harus terus belajar, lihat misalnya model-model sekarang nih, kita jangan berpatok sama saya bisanya cuma ini, jangan. Jadi belajarnya tuh, oh ini trennya lagi ini, harus terus, jadi harus terus lagi gitu. Misalnya saya kan bergabung di mana-mana nih di seluruh Indonesia, maksudnya sampai kita juga punya channel yang ke luar negeri. Jadi kalau di luar negeri, oh yang bagus apa nih? Ya, kita belajar. Tuh, jadi jangan berpatok sama saya bisanya cuma ini, jangan. Harus terus memperbarui, harus terus cari inian di luar sana model apa nih yang lagi tren gitu, ya. Jadi harus terus. Sudah berapa lama Bu usaha kerajinan? Kalau usaha saya dari 2010. Dan pengiriman topi, sepatu kayak gitu udah sampai ke Jerman, Australia. Kemarin ikut pameran di Jepang. Tapi itu kalau kita punya channel ke dinas ya. Tapi kalau yang kayak Jerman gitu biasa anak-anak kuliahan pada berangkat dia pesen. Terus target produknya itu target produk pasar itu ditunjuk ke siapa Bu? Kalau kayak rajut ini ya, dia macam-macam nih. Ntar dulu saya lihat dulu ya. Macam-macam, jadi bisa mana sekolah bisa ya kan. Kalau ini untuk orang dewasa, misalnya sepatu juga untuk orang dewasa. Kalau topi kan banyak kalangan, dari anak-anak sampai ibu-ibu. Jadi sebenarnya
segala sesuatu hal itu kemana aja bisa. Kadang-kadang ibunya pakai, anaknya yang pengen gitu kan. Jadi nggak harus terpatok, oh ini bikin begini buat orang tua aja, enggak. Kadang-kadang kayak nih adik-adik cowok gini, aku bikin dong buat souvenir untuk pacar ulang tahun gitu kan. Jadi banyak, jadi bukan orang tua aja gitu. Jadi harus kreatif. Oke, bagaimana peluang dari produknya yang dihasilkan? Apakah hanya di pasar lokal apakah di pasar lokal jasa atau secara global? Kalau secara global saya enggak ya, belum ya, karena global kan minimal jauh dan besar ya. Tapi pasar ini udah ke seluruh daerah. Kayak kita ke Papua sudah, ke Kalimantan Timur sudah, terus Sulawesi sudah, Jawa, Jogja, Bandung. Terus saya yang pasti udah ke situ dan 3-4 negara udah. Tapi itu juga bukan ekspor ya, bukan. Jadi penjualannya tuh satuan. Tapi pasarnya udah melangkah gitu. Terus kita eventnya biasanya lewat event, kayak event di Jakarta, event di daerah gitu. Jadi nggak hanya event di Tangerang aja. Tuh, kalau di Tangerang aja pasarnya agak susah. Ya bukan susah ya, karena skopnya kecil kan. Kebetulan saya kan orang Jakarta dan saya udah keliling Indonesia gitu. Nah, jadi di mana-mana udah banyak teman, dari teman ke teman juga lebih cepat. Terus Ada yang mau ditanya? Gimana ya? Itu aja, terima kasih. Terima kasih juga saya ya udah dikunjungin. Mudah-mudahan apa yang ditanyain bermanfaat. Sekolah ya, biar nilainya juga jadi tambah baik gitu ya. Cuma disuruh nanya dong. Sama ini Bu, menunjukkan cara pembuatannya, Oh, cara proses pembuatan. cara pembuatan. Ya. Ya, tuh cara pembuatan. Jadi masukin gitu ya Bu? Iya. Terus ada hitungannya. Jadi setiap langkah itu ada hitungannya. Kelihatan nggak? Dah.